Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wal tazama bi tariqatihi wa tarasama khutahu wa ja'ala al-aqidata asasa li fiqrihi wal ahkama syar'iyyatan miqyasil amalihi wa masdar ahkami. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa yang dirahmati Allah, para pemirsa Qalbun Salim dimanapun Anda berada, pertama marilah kita panjatkan rasa bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena limpahan rahmat, hidayah, dan inayahnya kita bisa bertemu kembali di channel yang luar biasa ini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apa. Salat wa salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada para pengikut beliau, yakni kita semua yang senantiasa mengikuti dan menjalankan risalah yang beliau bawa sampai akhir hayat kita. Saudara-saudara, para pemirsa Qalbun Salim dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah berada di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Ini adalah bukan fenomena yang pertama yang kita alami, tapi ini adalah fenomena setiap akhir tahun, di mana pada 10 hari terakhir ada fenomena yang sangat luar biasa antara kekhusyuan kita di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ini dengan tuntutan ekonomi yang luar biasa sekarang sangat tidak berpihak kepada rakyat. Satu contoh yang biasa terjadi kalau di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini, kebutuhan sembako akan semakin meningkat. Semuanya akan berburu sembako, semuanya akan berburu kebutuhan pokok buat lebaran, baik itu sayuran, kue, ataupun telur, daging, dan lain sebagainya. Nah, fenomena ini tidak jarang akan menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat karena harganya justru akan semakin melambung. Dampaknya apa bagi umat muslim? Mereka justru konsen pada kebutuhan pokok mereka dan melalaikan ibadah puasanya. Nilai ibadah puasanya seolah-olah justru akan hilang karena untuk mengejar kebutuhan ekonomi belaka. Nah, bagaimana untuk mengantisipasi ini supaya kita tetap teguh pendirian kita dalam menjalankan ibadah puasa? Tentu hal ini ada trik-trik tertentu. Bagaimana untuk supaya kita itu tetap istiqomah di dalam menjalankan puasa dan frekuensinya akan semakin tambah naik, dan nanti di penghujungnya justru kita akan menangis di dalam akhir penghujung bulan Ramadan. Kalau bisa Ramadan jangan pernah meninggalkan kita. Karena apa? Begitu besarnya keistimewaan, begitu besarnya fadilah yang ada di bulan suci Ramadan ini. Nah, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita terbawa oleh kondisi yang fenomenal di akhir bulan suci Ramadan ini. Salah satu di antaranya ada sebuah jebakan yang ini justru sangat marak
di kalangan kita kaum muslim semuanya. Apa itu? Biasanya kita seluruh anggota keluarga itu ada berbagai sedekah, berbagai ampau dan lain sebagainya istilahnya. Nah, ini justru akan membawa kita kepada sebuah kemaksiatan yang luar biasa Allah benci, yaitu kemunculannya riba di bulan suci Ramadan. Bagaimana ini bisa terjadi? Salah satu contoh, apabila kita mau memberikan santunan, memberikan sedekah kepada sanak famili kita, kita perlu uang receh yang baru. Hal ini bukan pertama kali terjadi, tapi ini sudah terjadi bertahun-tahun. Kalau nggak ngasih uang, apalagi yang baru, kurang afdal. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya kita melakukan sebuah transaksi yang ini mengandung riba. Kita tukar uang 100.000, tidak mendapatkan utuh 100.000, tetapi kita bisa mendapatkan 90.000, 95.000, atau lain sebagainya. Nah, di dalam sebuah transaksi, tukar-menukar barang, terutama tukar-menukar mata uang, itu tidak diperbolehkan ada selisih. Jadi, harus sama jumlahnya, sama nilainya. Dalam arti kalau kita tukar uang 100.000, kita juga harus mendapatkan 100.000 yang nilainya sama, meskipun jumlah pecahannya berbeda. Nah, ini yang terjadi di masyarakat justru tidak seperti itu. Kalau kita ingin mendapatkan uang baru, kita pakai jasa. Sehingga jasa tersebut diambil keuntungan, diambil lebihan. Kalau kita tukar 1 juta, nilainya bisa 1.100.000 atau 1 juta lebih sekian. Nah, selebihannya itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berhati-hatilah pada saudara-saudaraku kaum muslim dimanapun Anda berada, supaya kita menjaga keistimewaan bulan suci Ramadan ini supaya tetap utuh pahalanya, tidak dikurangi dengan pahala riba. Maka jangan sampai saudaraku sekalian tergelincir untuk melakukan praktek-praktek tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.